Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدى هدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang memberikan kita karunia dan rahmatnya, yang memberikan kita hidayahnya, sehingga kita pada siang hari ini mau duduk dalam rangka ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwalah kita sebagai manusia akan mendapatkan derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sebagai kaum muslimin di waktu yang masih ada, di waktu yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hari terus berganti, bulan terus berlalu, dan tahun terus berlalu, dan umur kita semakin hari semakin berkurang. Pernahkah kita sebagai manusia yang mempunyai umur yang terbatas, yang mempunyai waktu yang terbatas, kita merenung, sudah untuk apa umur kita? Sudah kita gunakankah dengan sebaik-baiknya waktu kita di dunia ini? Seorang salafus saleh mengatakan, marartu birajulin minal ubadi bil basrati wa huwa yabki. Aku pernah berjalan melewati seorang ahli ibadah di kota Basrah dan dia dalam keadaan menangis. Fakultu ma yubkik. Aku bertanya kepadanya, apa yang membuat engkau menangis wahai seorang laki-laki? Faqala, maka seorang laki-laki tersebut mengatakan, abki ala ma faradtu min umri. Aku menangis atas apa yang telah aku lewatkan dari umur-umurku. Wa ala yaumin madha min ajali. Dan aku juga menangis atas hari-hari yang berlalu, kemudian ajalku sudah mulai mendekat. Walam yatabayyan fihi amali. Akan tetapi amalanku belum jelas, amalanku belum terus-menerus dalam keadaan istiqamah. Wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalam riwayat ini. Dalam riwayat ini disebutkan minal ubadi, dari orang yang ahli ibadah, yang mana dia sudah terkenal bahwasanya dia ahli ibadah. Dia menangis, dia mengasihani amalannya, amalan kebaikannya di dunia, dia menyedihinya, dia menangisinya, padahal dia sudah dilabeli seorang ahli ibadah. Apalah daya kita sebagai manusia biasa yang ketika kita ibadah masih malas-malasan, kita masih ogah-ogahan, masih suka terlambat ketika beribadah, masih tidak mau di awal waktu ketika ibadah.
Ingatlah wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita ini terbatas. Semakin tahun umur kita berkurang bukan bertambah. Umur itu adalah jatah dari Allah Subhanahu wa taala yang setiap tahunnya akan berkurang 1 tahun, 1 tahun dan 1 tahun. Terbatas dan hanya sebentar kita di dunia ini. Lantas apa yang akan kita tinggalkan di dunia ini agar amalan kita terus menjadi pahala kita ketika kita meninggal? Banyak sekali amalan yang bisa kita laksanakan. Salah satunya dengan kesolehan. Kita menjadi seorang yang soleh, itu akan mengakibatkan orang seluruh Islam di muka bumi ini mendoakan kita. Pernahkah kita mentadaburi doa tasyahud yang sering kita baca ketika sholat kita, di mana kita mendoakan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Salam bagi kita semuanya dan bagi hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin kita didoakan oleh seluruh umat Islam di dunia ini, maka jadilah orang yang soleh. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, fa innakum idza qultumuh asabat kulla abdin lillahi salihin. Ketika Anda mengucapkan doa tasyahud itu, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, maka itu akan sampai kepada orang-orang hamba Allah yang soleh. Fis sama'i wal ard, hamba-hamba soleh yang sudah berada di langit dan hamba-hamba soleh yang masih ada di muka dunia ini. Maka berhiaslah kita dengan kesolehan agar kita selalu didoakan ketika kita meninggal. Doa itu akan menjadi pahala bagi kita semuanya. Kemudian amalan lagi yang bisa kita tinggalkan di dunia ini adalah kita mencontohkan untuk melakukan kebaikan. Kita menjadi pionir, kita menjadi promotor untuk melakukan kebaikan. Sebuah hadis mengatakan man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang melakukan kebaikan, fa'umila biha ba'daha, kemudian amalan kebaikan tersebut diamalkan oleh orang setelahnya, kana lahu ajrun mithlu ujurihim, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang telah mengerjakannya, min ghairi ayun qasa min ujurihim syai'a, dan dia pahalanya tersebut mendapatkan pahala orang yang mengamalkan setelahnya tanpa dikurangi sedikit pun dari amalannya. Kemudian juga yang sering kita dengar, amalan yang harus kita tinggalkan seperti adalah sedekah jariyah, kemudian mempunyai ilmu yang bermanfaat, kemudian juga kita mempunyai anak soleh yang akan selalu mendoakan kita. Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalathatin, ketika manusia ini mati, dia ini akan terputus segala amalannya kecuali dengan 3 perkara. Min shadaqatin jariyatin, dari sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau amalan soleh yang dia mengamalkannya kemudian mengajarkannya, wa waladin sholihin yad'u lahu, dan anak yang soleh yang selalu mendoakannya, mendoakan kedua orang tuanya tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga masih ada amalan-amalan yang sangat banyak sekali yang bisa kita amalkan di dunia ini agar kita mempunyai tabungan, agar kita mempunyai investasi pahala, sehingga kita sudah ketika mati pahala akan terus mengalir kepada kita. Salah satunya adalah dengan kita berilmu, kemudian kita mengamalkan ilmu tersebut dan juga kita menyebarkan ilmu tersebut. Para ustadz, para ustadzah, para guru-guru yang di sini, sebarkanlah ilmu kalian dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan menjadi tabungan kita nanti ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dengan kita membangun masjid, kemudian juga dengan kita mempunyai anak yang soleh, kemudian juga dengan kita selalu mencontohkan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mencontohkan, bukan hanya kita mendakwahkan, bukan hanya kita mengajarkan, akan tetapi kita mempunyai kebaikan, kita tahu kebaikan tersebut, kita contohkan kepada anak kita. Seorang orang tua, dia mencontohkan kepada anaknya, kemudian anaknya menirukan, maka pahalanya akan mengalir kepada orang tuanya tersebut. Ingatlah wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Umur kita ini sangatlah sedikit. Umur umat manusia tidaklah lama. Ada yang mencapai 70 tahun, ada yang mencapai 60 tahun, ada yang mencapai 80 tahun ataupun 100 tahun, akan tetapi dia sudah tidak maksimal lagi. Ketika kita masih muda, jadilah kita orang yang soleh. Ketika masih kecil, jadi anak yang soleh. Karena apa? Karena kesolehan tersebut tidak bisa kita dapatkan dalam waktu sehari saja. Kesolehan tersebut akan terbangun dari kecil, kemudian jadi remaja, kemudian ketika nanti tuanya dia akan menjadi seorang yang soleh, dan seseorang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kebiasaan dia berbuat soleh, berbuat amalan baik, dia akan meninggal dalam keadaan baik. Maka dari itu kami wasiatkan di sini, mari kita sebagai kaum muslimin, kita selalu berusaha menjadi orang-orang yang baik, menjadi promotor kebaikan kepada lingkungan kita, dan kita jadi orang selalu menebar kebaikan di antara kita. Hadza wallahu taala a'lam bisawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kita jelaskan tadi di depan bahwasanya kita manusia ini mempunyai umur yang sebentar saja. Jatah kita ini tidaklah banyak, karena waktu kita harus menghargai waktu ini dengan baik, karena waktu ini adalah masalah yang sangat besar. Ketika kita mau menunda pekerjaan, maka itu akan menjadi masalah kita. Kita menunda ibadah, itu akan menjadi masalah yang besar bagi kita. Waktu itu adalah suatu yang sangat berharga yang diberikan Allah kepada kita. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu tersebut, wal 'asr, dan demi waktu, demi masa, demi umur-umur manusia yang telah diberikan kepada mereka. Mari kita manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha, kemudian juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan hidayah taufiknya dan selalu bimbing kita di dalam kebaikan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana isrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Allahumma irfa' hadzal waba, Allahumma irfa' hadzal bala, Allahumma irfa' hadzal mihan min biladina Indonesia wa min jami' biladil muslimina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.